Jadi sekali lagi kehamilan itu kan sebetulnya anugerah dari Tuhan ya, tapi manusia harus berusaha tentunya. Ya. Jadi bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah 1 tahun, sebetulnya kalau tidak ada apa-apa, rata-rata pasangan yang berhubungan rutin, berhubungan suami istri rutin tanpa alat KB, dalam waktu 1 tahun harusnya hamil. Karena itu batasan infertilitas selalu diambil 1 tahun. Ya, jadi kalau sudah Lewat dari saya berumah tangga selama 1 tahun tidak hamil juga, segeralah datang pemeriksaan diri. Apalagi kalau umur sudah mencapai 35 tahun ya, karena faktor usia juga sangat menentukan keberhasilan program-program Karena hamil. semakin di atas 35 tahun wanita semakin dewasa, Iya, semakin semakin tidak berkurang, kesuburannya makin berkurang karena cadangan telur kan makin habis. Iya, benar. Iya. Lalu juga infertilitas itu kan dapat diatasi nih ya dok ya. Nah kali ini saya akan mengajak dokter untuk membahasnya lebih dalam lagi nih dok. Nah untuk pemirsa yang penasaran nih, kira-kira bagaimana sih cara mengatasinya? Makanya jangan kemana-mana, jangan beranjak dari depan layar televisi Anda, karena setelah ini kami akan kembali lagi tentunya dengan membahas tema yang lebih menarik lagi. Oleh karena itu saksikan terus Ask Your Doctor. Pemirsa, infertilitas atau ketidaksuburan menjadi momok yang cukup menakutkan bagi semua manusia, khususnya kaum wanita. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran diri yang tak mampu memberi keturunan pada pasangannya. Namun, apakah kita semua mengetahui secara lebih detail apa itu infertilitas? Kita coba tanyakan yuk pada salah satu rekan sosialita, kira-kira bagaimana ya opininya tentang infertilitas? Kemandulan buat saya mengerti kemandulan itu kan bisa dengan keturunan atau memang pemberian dari Tuhan juga ya, antara itu ya. Kalau dari keluarga saya juga emang nggak ada soal kemandulan itu, tapi emang yang saya tahu itu memang ada kayak gitu. Saudara saya sendiri pun ada kayak gitu. Setelah berapa puluh tahun dia akhirnya mempunyai anak kayak gitu. Saya tahu itu soal kemandulan. Pasti sedih, miris, apalagi kalau dia lagi ngumpul sama keluarga, udah married, antara semuanya dia sendiri yang belum punya anak, pasti miris melihatnya. Saya pun kalau saya dalam keadaan seperti itu, saya pun akan sedih kayak gitu. Saya sebagai perempuan kayaknya nggak sempurna. Pasti, tapi kita semuanya berserah kepada Allah aja. Itu kan namanya juga rezeki pemberian. Untuk sekarang saya nggak tahu cara mencegah kemandulan itu, saya juga nggak tahu. Namanya juga itu pemberian dari Tuhan ya, kita juga nggak tahu. Kalau memang ada dari keluarga yang mandul, terus jangan berharap kita juga mau seperti itu kayak gitu. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Ask Your Doctor, tentunya masih bersama dengan saya dan juga dengan Dr. Caroline. Kalau tadi dia sudah berkata-kata nih, mengeluarkan sebuah statement bahwa kita akan membahas mengenai penanganan dari gangguan ini dia ya dok, infertilitas ini. Tapi sebelumnya nih dia pengen ngebahas satu hal nih dok. Sebenarnya infertilitas itu nggak usah ada dua ya dok, ada primer dan juga sekunder. Betul. Nah mungkin ini kurang inilah dimengerti oleh para pemirsa di rumah. Jadi dokter bisa membantu untuk menjelaskan apa sih tuh infertilitas primer dan juga sekunder. Jadi infertilitas primer hanya untuk menamakan kalau kejadian ini baru terjadi. Jadi maksud saya si pasangan ini memang belum pernah hamil sebelumnya. Ya. Sedangkan kalau sekunder dia pernah hamil, tapi untuk hamil kedua susah sekali, nggak bisa hamil-hamil lagi sudah itu. Ya, itu jadi ada contohnya untuk yang infertilitas sekunder itu ya pemirsa, bahwa ada seorang ibu yang sudah pernah mengandung, memiliki anak, tapi untuk hamil kedua hingga bertahun-tahun itu susah sekali ya dok ya. Ternyata nah itu ada salah satu penyebabnya lagi di balik itu semua, yaitu penyakit penyerta itu ya dok ya. Nah untuk penyakit penyerta itu apakah dia masuk ke infertilitas sekunder atau yang primer? Jadi penata laksanaan infertilitas baik primer maupun sekunder sama sebetulnya. Sebenarnya sama ya? Iya, pemeriksaan awalnya juga sama, penata laksanaannya juga sama. Iya. Nah kalau untuk pemeriksaan awal nih, kita ngomongin soal pemeriksaan awal dulu nih pemirsa. Untuk pemeriksaan awalnya apa sih dok langkah-langkah yang dilakukan ya? Pemeriksaan awal yang jelas berdasarkan anamnesa, tanya jawab antara dokter dengan pasien, kita cari tahu ke arah penyakit-penyakit penyerta. Kemudian yang wajib dilakukan juga USG transvaginal, ya, untuk lihat adakah miom, kista atau tumor kandungan yang lain. Kemudian pemeriksaan dasar fertilitas
mencakup HSG atau hysterosalpingografi untuk melihat apakah saluran telurnya terbuka atau ada sumbatan. Sumbatan itu tadi ya dok ya. Kemudian analisa sperma untuk tahu kualitas sperma dari prianya juga gitu ya. Dan pemeriksaan profil hormon. Iya. Itu kalau untuk profil hormon itu kedua belah pihak tuh dok, baik suami dan istri. Biasanya diperiksa istri duluan. Ya, dari suami biasanya hanya dibutuhkan analisa sperma. Kecuali analisa spermanya itu ada misalnya jumlah sperma terlalu kurang, terlalu sedikit, ya, atau bahkan ada kondisi di mana sperma tidak ada sama sekali. Itu baru kita lanjutkan dengan pemeriksaan profil hormon si suami. Oke, nah dok, kalau misal tadi kan kita sudah membahas juga ada yang namanya infertilitas primer dan sekunder. Nah, yang sekunder ini merupakan penyerta penyakit ya dok ya? Iya. Seperti ada nyom, lalu juga ada kista, tumor, seperti itu ya dok. Nah, untuk apa ya namanya, untuk mengobatinya atau menangani